Shalom saudara, lanjutan kesaksian saya bersama suami saya. Jadi di awal itu saat saya sudah tidak sanggup lagi, saya berpuasa ya, yang saya lakukan. Saya berdoa tiap saat tidak kuat, saya ke kamar untuk berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengangkat tangan tinggi-tinggi, tanda sudah tidak mampu, menyerah kepada Tuhan. Dan juga saya baca Alkitab. Dari baca firman Tuhan, saya mendapatkan ayat-ayat yang selama saya menjadi orang Kristen saya tidak pernah baca, yaitu adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan saya mulai diam, saya pernah lagi bersungut-sungut ataupun bertanya-tanya kepada suami saya apa yang dia perbuat. Dan ada satu ayat lagi yang sangat luar biasa, yaitu kasih menutupi segala pelanggaran. Dari ayat itu saya mengampuni, memaafkan suami saya, walaupun saya belum menerima jawaban-jawaban atas pertanyaan di dalam kepala saya. Setelah saya berpuasa 2 minggu, keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Suami saya mengajak saya untuk ke gembala kami, dan di sana dia memeluk saya, dia menangis dan meminta maaf. Dan saya bilang ke dia, sebelum engkau minta maaf, saya sudah memaafkan karena firman ini, kasih menutupi segala pelanggaran. Dan dari situ mulai rumah tangga kami dipulihkan, walaupun ada masalah yang datang ya dari masa lalu suami saya, kami bisa tetap bersukacita, saling mendoakan. Itu yang penting ya saudara, karena 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, pasti Tuhan hadir. Dan apapun yang dia akan lakukan, saya selalu bilang begini, dia selalu minta izin ke saya, dan saya selalu berkata, jika engkau sukacita, silakan engkau lanjutkan. Itu yang selalu saya katakan. Saya selalu dukung dia juga. Saya menyerahkan semua kepada Tuhan, karena terserah Tuhan. Dia mau berbuat apa, pasti Tuhan yang akan melihat, yang lindungi suami saya. Dari situ pemulihan terjadi terus menerus. Anak kami juga dipulihkan, berprestasi di sekolah, dan sampai sudah bisa kuliah sampai detik ini. Ada masalah yang datang, maksudnya dari masa lalu kami, umpama pagi ini, pasti sore Tuhan buat mujizat. Dan itu betul-betul luar biasa perbuatan Tuhan saat kita berserah, saat kita mengandalkan Dia yang akan menolong hidupan kita. Walaupun tiap hari, hampir tiap hari saudara, saya harus menemani suami saya melewati masalah, sudah ulang-ulang ke kantor polisi, saya temani. Saya kalau tidak tahan, saya ke mobil, saya menangis, saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya minta kekuatan kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu menunjukkan mujizatnya ya saudara. Dan itu menjadi kesaksian hidup buat saya. Jika Tuhan tidak izinkan semua terjadi, mungkin saya tidak bisa bersaksi saat ini. Puji nama Tuhan, semua yang Tuhan buat baik untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupan kita. Mungkin dulu kita tidak pernah dekat dengan Tuhan. Saat masalah ada, kita lebih dekat kepada Tuhan. Saat mungkin kita jauh dari Dia, Dia rindu kepada kita ya dengan ini. Dan mungkin dulu kitanya sombong, Tuhan ingin buat kita rendah hati. Semua Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita percaya hidupan kita ini sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Tidak akan dibiarkan kita berjalan sendiri, dan tidak akan dibiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Tuhan selalu melindungi, menjaga kita. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku. Tuhan akan menjagaku dari segalanya, dari sekarang sampai selamanya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana kan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku.
Tuhan akan menjagaku dari segalanya, dari sekarang sampai selamanya, dari sekarang sampai selamanya. Saat saya dengan suami diperhadapkan dengan banyaknya manusia yang datang ke rumah saudara, satu ayat firman Tuhan yang Tuhan selalu ingatkan ke saya, dan saya juga baru dapatkan saat saya membaca firman Tuhan, yaitu jangan takut sebab yang menyertai engkau lebih banyak daripada yang menyertai mereka.